Angin memiriku pasang menyetujui tontongan. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya ingin berbagi tentang aplikasi kuliah daring atau online dengan menggunakan aplikasi Edlink milik Putra Bangsa. Info terkini dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Juni 2020 bahwa perkuliahan di semester ini tetap akan dimulai di bulan Juli atau Agustus, namun juga harus menggunakan metode kuliah daring atau online, kecuali kuliah praktik di laboratorium atau bengkel dan juga tugas proyek akhir. Baik Bapak Ibu dosen, rekan sejawat, kenapa saya menggunakan aplikasi ini ya karena kebetulan Edlink itu yang milik perusahaan Sevima itu satu perusahaan dengan SIAKAT atau Sistem Informasi Akademik yang digunakan oleh kampus kami. Namun demikian tidak berarti yang tidak menggunakan sistem informasi manajemen akademik aplikasi SIAKAT itu yang tidak menggunakan aplikasi itu tidak bisa menggunakan aplikasi Edlink ini untuk kuliah daring. Bisa saja. Mari kita coba dahulu menggunakan Edlink ini tanpa terintegrasi dengan sistem informasi manajemen akademik. Mari kita masuk di sini. Ya, ini tampilan sampul depan untuk memasuki aplikasi kuliah daring Edlink. Saya kebetulan udah masuk dengan menggunakan ini tanpa masuk dengan email dan kemudian gunakan kata sandi. Ini harus didaftar dulu di kolom menu daftar, bisa juga menggunakan akun Google account. Kalau masuk dengan menggunakan aplikasi sistem informasi akademik, maka masuknya dari sini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ini tidak terintegrasi, akun ini tidak terintegrasi dengan sistem informasi akademik. Mari kita masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Ini baru masuk nih. Memilih perguruan tinggi tidak dipilih karena anggaplah ini tidak ada dalam perguruan tinggi manapun, sehingga kita lewati saja. Ini akun bisa mahasiswa, bisa juga dosen, dan kita simpan. Nah, akun ini sudah tersimpan dan kita ke beranda. Nah, ini akun atas nama Juan. Ini tampilan berandanya seperti begini. Umumnya tampilan Edlink seperti ini. Ada menu beranda kelas umum, jadi dia cuma pakai kelas umum bukan kelas akademik karena dia tidak terintegrasi. Kemudian juga bisa ada aktivitas chatting, pesan ya, antara sesama pengguna atau mahasiswa juga dengan dosen. Menu-menu Edlink ini terdiri dari kita menambahkan materi, ya, tugas, kuis, dan lain-lainnya. Ya, dan lain-lainnya itu antara lain bisa bikin survei kecil-kecilan, bisa bikin acara. Di menu yang tidak terintegrasi dengan SIAKAT ini, salah satu menu yang tidak ada adalah video conference atau kuliah tatap muka. Nah, kira-kira ini tampilan umum, setiap saat ada informasi yang terbaru. Ini kebetulan saat ini 17 jam yang lalu ada informasi dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembelajaran di perguruan tinggi masih harus dilakukan lewat daring. Ya.
Dan ini informasi-informasi yang lain yang di-upload oleh operator Adlink. Tetapi saya tidak banyak bahas tentang ini karena saya lebih fokus bagaimana rekan-rekan dosen sejawat ini bisa menggunakan aplikasi ini. Namun saya menggunakan akun saya yang sudah terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi manajemen akademik atau yang disebut dengan SIAKAT. Kita keluar dulu dari sini dan masuk di akun saya. Baik, Bapak Ibu dosen, saya akan masuk di akun saya karena saya pakai akun yang terintegrasi dengan SIAKAT ini, maka saya masuk lewat menu SIAKAT ini. Tidak berarti bahwa Bapak Ibu yang tidak terintegrasi dengan SIAKAT tidak bisa menggunakan ini, bisa. Cuman seperti tadi itu ada beberapa menu yang tidak bisa diakses. Antara lain video conference. Mari kita masuk di SIAKAT. Nah, saya bekerja pada perguruan tinggi Politeknik Pariwisata Makassar. Saya masukkan Politeknik Pariwisata Makassar. Saya ngambil ini, kemudian saya akan pilih username. Kebetulan sudah ada, maka saya pakai username saya yang ini juga boleh. Ini saja yang saya pakai. Nah, kemudian saya masuk karena seandainya sudah otomatis saving, jadi saya langsung masuk. Ini tampilannya. Jadi tidak terlalu ini karena masuk di kampus, jadi ada berita kampus. Yang pertama tampil adalah berita kampus. Jadi operator admin kampus itu dia akan mengupdate terus informasi-informasi terbaru tentang kampusnya. Jadi informasi ini dapat dilihat oleh dosen maupun mahasiswa. Kita lewati ini. Jadi tampilannya sama saja. Yang membedakan kalau terintegrasi itu ada kelas akademik ini dia. Kelas akademik ini ini mata kuliah ini terintegrasi dengan sistem informasi akademik atau SIAKAT. Ya. Kemudian tambahan menu di sini itu ada video conference nih. Jadi kalau mau tatap muka lewat daring bisa lewat sini dan kita bisa share screen share ya. Jadi berbagi screen kalau materinya dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk video kita bisa berbagi di sini. Baik, saya akan perlihatkan dulu kelas akademiknya itu. Ini saya di semester ini mengajar 5 mata kuliah, kita bisa lihat semuanya ini. Ini ada 5 mata kuliah di semester ini ada jadwal-jadwalnya, ini yang penuh. Dalam 1 minggu hari-hari pertemuannya, kemudian ini cuma 1 hari tetapi penuh 1 hari dari jam 8 sampai jam 4 saat mata kuliah ini. Karena dia lebih aplikatif sehingga kalau cuma pertemuan 1-2 jam ini tanggung sehingga dialokasikan ini pertemuannya sehari. Oke, mungkin saya akan coba pakai salah satu mata kuliah ini. Karena kebetulan mata kuliah ini pada saat kuliah ini sudah berakhir perkuliahannya, ini belum sempat saya gunakan untuk kuliah daring, ya. Kuliah daring menggunakan aplikasi Adlink karena saat itu belum pandemi, masih belum PSBB, masih on class, jadi belum off class. Kecuali kelas-kelas yang lain ini sebagian sudah pakai kuliah Adlink. Ini pada saat berakhir perkuliahannya di bulan Maret itu belum masa pandemi, ya, belum ada pemberlakuan PSBB, mahasiswa masih boleh masuk kampus, sehingga untuk kesempatan ini saya pakai mata kuliah ini untuk latihan. Saya juga udah meminta izin kepada salah seorang mahasiswa untuk menggunakan akunnya, atau juga mereka nggak pernah pakai untuk aplikasi Adlink, kecuali waktu itu saya gunakan aplikasi SIAKAT karena kuliah di kampus. Ya, mari kita lihat mata kuliah ini. Jadi setiap mata kuliah dia bisa menampilkan tampilan page-nya itu seperti ini ya.
Jadi di sini ada aktivitas pembelajaran, ada diskusi, ada peserta kelas, ada laporan aktivitas selama 1 semester. Kemudian dosennya bisa tambah materi, bikin tugas, bikin kuis, ya. Kuisnya itu bisa dibikin seminggu sekali atau beberapa kali tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Kemudian yang lain-lainnya itu terdiri dari bikin pertemuan tatap muka, info untuk peserta kelas ini ya. Jadi informasi untuk anggota kelas ini saja, tidak untuk kelas yang lain. Kemudian survei kecil-kecilan di mana respondennya adalah anggota kelas itu, tergantung kreativitas Bapak Ibu dosen dibutuhkan di sini. Kemudian kalau ada informasi acara apa, ya, juga itu tergantung kebutuhan. Di sebelah kanan ini ada judul mata kuliahnya, siapa pengajarnya, ini ya. Kemudian periode akademiknya, nama kelasnya apa. Ini tampilan seperti begini karena dia terintegrasi dengan sistem informasi manajemen SIAKAT. Kalau tidak, maka tampilannya berbeda ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, mari kita lihat dulu satu-satu. Jadi di sebelah kiri ini ada aktivitas pembelajaran. Saya buka dulu aktivitas pembelajaran ya. Nah, kalau dibuka menu aktivitas pembelajaran ini akan terlihat ada sesi-sesi ini atau pertemuan ini mulai 1 sampai kesekian. Kalau yang tidak terintegrasi dengan sistem informasi akademik, maka sesi-sesi ini tidak akan kelihatan. Kalau tidak akan kelihatan, gimana caranya kita mengajar? Oh, bisa. Caranya ya tambahkan ke sini, tambah sesinya. Seperti begini, tanggal berapa, klik tanggalnya, nggak pula nanti mulainya bulan 7, ini bulan 6, kita pilih bulan Juli, akhir Juli tanggal 27, dan seterusnya jam berapa, di ruang berapa, dan seterusnya, kemudian simpan. Ya, karena tidak perlu saya bikin sesi, sudah ada, maka kita lewati ini. Gitu ya. Ini sesinya sampai. Nah, sesi-sesi ini ya, ini terambil ini judul atau topik pertemuannya ini adalah terambil dari RPS, rencana pembelajaran semester. Ya, kita masukkan setiap pertemuan, materinya apa, ya, topiknya apa, dan seterusnya hingga selesai. Ya. Karena ini sudah dimasukkan, jadi masukan boleh ditambah lewat sesi atau boleh juga lewat SIAKAT kalau yang punya SIAKAT. Kalau tidak punya SIAKAT boleh di sini nambah sesinya 1 sampai ya rata-rata kan minimal 14 kali pertemuan, jadi minimal 14 sesi. Sesinya bisa lebih dari 14 tergantung kebutuhan. Ya. Nah, di sesi pertama ini kita mau ngapain? Pertama tentu kita akan tambah materi. Nah, ini mau materi belajarnya apa nanti, ini bisa disiapkan sekarang. Ya, maaf, sesi ini juga kalau mau dirubah ini bisa pakai ini. Nah, kalau kita mau tambah materi, sebaiknya kita masuk yang lebih mudah itu masuk di kolom diskusi sini ya. Kita masuk di diskusi. Nah, di sini sudah terlihat materi. Oke, kita tambah materi ini atau tambah tugas, tambah kuis dan lain sebagainya. Sebentar kita akan tambah materi. Saya mau perlihatkan dulu semua menu-menu ini. Diskusinya terdiri dari ini, ditambah ada conference dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga itu anggota. Anggota ini adalah peserta kelas. Jadi mahasiswa yang mengikuti, yang terdaftar mengikuti untuk perkuliahan ini. Nah, siapa saja mereka? Ini mereka. Ada yang sudah ganti fotonya, sebagian besar belum. Ya. Jumlah mereka di sini nggak kelihatan jumlahnya, tapi kalau di SIAKAT di ini kelihatan. Di tampilannya nih kelihatan berapa orang peserta kelasnya, bisa dilihat di sini.
Ini nih. Ini peserta kelasnya di kelas akademik bisa kelihatan nih. Ini 25 orang, ini peserta kelas ya. Untuk mata kuliah ini kita kembali ke sini. Yang katanya 25 orang semua ini ya. Persen ngabsennya juga boleh, bisa di sini, boleh juga di secara otomatis gitu, model laporannya. Kalau ngabsennya, kalau laporan yang keempat itu laporan ini. Jadi setiap sesi itu kita akan mengetahui siapa saja mahasiswa yang hadir, siapa saja mahasiswa uh, yang membuka, melihat materi dan mendownload, siapa saja mahasiswa yang sudah melihat, mendownload dan menjawab tugas, mengumpulkan tugas, siapa saja mahasiswa yang sudah melihat, menjawab tugas, ya. Siapa saja yang mahasiswa ikut dalam video conference, itu di laporan tadi itu. Ya, bahkan di video conference ini bisa otomatis absen. Jadi kalau dia aktif di video conference untuk tatap muka itu bisa langsung absen dia. Ya, ya kira-kira itu dulu pengenalan dasar sebelum kita masuk ke bagaimana membuat materi.